Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pesepak bola David Beckham beberapa waktu lalu mengunggah foto bersama putrinya Harper Beckham di Instagram. Dalam fotonya terlihat David sedang mencium bibir putrinya yang berusia 5 tahun. Sebagai reaksi dari perilaku tersebut, tidak sedikit pengikut akunnya yang mengkritik. Terlepas dari pro dan kontra soal mencium bibir anak, dalam agama, mencium anak secara umum dianggap sebagai wujud kasih sayang kepada anak dan sangat dianjurkan. Ada sejumlah hadis yang bisa dianggap sebagai anjuran untuk mencium anak kecil. Salah satunya adalah yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ada sekelompok orang Badui datang menghadap Nabi SAW lalu berkata, "Apakah Anda sekalian biasa mencium anak-anak kalian yang masih kecil?" Para sahabat menjawab, "Iya." Orang-orang Badui itu berkata lagi, "Kalau kami demi Allah tidak biasa mencium." Menyaksikan itu Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak akan mampu berbuat apa-apa jika Allah mencabut kasih sayang dari dalam diri kalian." Hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah bertutur bahwa Rasulullah SAW pernah mencium Hasan bin Ali di dekat Aqra bin Harith yang sedang duduk. Lalu Aqra berkata, "Saya memiliki 10 anak dan tidak satupun dari mereka yang pernah saya cium." Rasulullah SAW memandangi Aqra lalu berkata, "Barang siapa tidak menyayangi, tidak akan disayangi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan begitu, mencium anak kecil hukumnya sunnah, asal dilandasi kasih sayang, termasuk bila ciuman itu dilakukan oleh suami dengan niat untuk menyenangkan hati ibunya. Ciuman seperti itu pasti dibalas dengan pahala. Jadi pada dasarnya hukum mencium anak kecil pada wajah, kepala, atau anggota tubuh yang lain asal tidak menyalahi adat kebiasaan adalah dianjurkan. Lalu bagian mana yang boleh dicium? Bagaimana jika yang dicium bibir anak? Ibnu Battal mengatakan, boleh mencium anak kecil pada anggota tubuh manapun. Demikian juga dengan anak yang sudah besar menurut mayoritas ulama, dengan syarat bukan pada bagian tubuh yang termasuk aurat. Jadi mencium bibir anak kecil yang belum memasuki usia tamyiz atau anak yang mampu membedakan, hukum asalnya adalah boleh, karena pada umumnya dilakukan atas dasar kasih sayang. Bahkan seperti dinyatakan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, Nabi sendiri pernah melakukannya terhadap cucu beliau tercinta, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Muawiyah mengatakan, "Saya pernah melihat Rasulullah SAW mencium lidah atau bibirnya, yakni Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dan bahwasanya tidak akan disiksa lidah atau dua bibir yang pernah dicium oleh Rasulullah SAW." Hadis riwayat Ahmad. Dalam Sirah Halabiyah, sebuah kitab biografi, Nabi juga memberi makan Ali selama beberapa hari dengan ludah beliau yang penuh berkah dengan cara mengulumkan lidahnya. Fatimah binti Asad radhiyallahu anha, ibunda Ali, menceritakan, "Ketika saya melahirkannya, beliau memberi nama Ali, meludahi mulutnya, lalu membiarkan lidahnya ditelan oleh Ali hingga tidur. Keesokan harinya, kami mencarikan penyusu, namun tidak mau menyusu kepada siapapun. Maka kami memanggil Muhammad SAW yang segera datang dan mengulumkan lidahnya kepada Ali hingga tertidur. Demikianlah, hal ini terus berlangsung selama waktu yang dikehendaki oleh Allah. Hanya saja kebolehan itu akan hilang bila sang anak sudah mencapai usia mampu menikmati ciuman, atau sebaliknya bisa dinikmati oleh yang mencium. Artinya, ciuman itu terlarang bila sudah membangkitkan nafsu birahi. Imam Nawawi mengatakan, adapun mencium pipi anak laki-laki dan anak perempuan atau anggota tubuh mereka yang lain dengan cinta dan kasih sayang, maka hukumnya adalah sunnah. Demikian pula mencium anak teman atau anak orang lain asal tidak menimbulkan syahwat. Berbeda bila ciuman itu menimbulkan syahwat, maka hukumnya adalah haram. Tidak ada satu orang pun yang menyangkalnya, baik ciuman itu berasal dari sang ayah maupun orang lain. Bahkan memandangi saja bila mengundang syahwat, maka haram hukumnya.
Pemirsa Khazanah, setiap bayi berhak mendapatkan ASI yang bagus dari ibunya kapanpun itu dibutuhkan. Menurut sejumlah penelitian, ASI tidak saja mempengaruhi kesehatan fisik anak, tetapi juga berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Ibu yang kurang sepenuh hati dalam memberikan ASI akan berdampak pada tingginya tingkat agresivitas anak. Bahkan, tidak hanya menguntungkan sang bayi, menyusui juga bermanfaat bagi sang ibu. Karena dengan menyusui, rahim akan lebih cepat bersih serta dapat menekan resiko kanker payudara. Secara alami, menyusui bayi juga dapat menjarangkan kehamilan. Berdasarkan penelitian, 90% tidak terjadi kehamilan pada ibu yang aktif menyusui bayinya. Dari sini sangat tepat ketika Al-Quran menganjurkan para ibu untuk menyusui bayinya selama 2 tahun dan menyebutnya sebagai penyusuan yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Nah, atas beberapa pertimbangan inilah, maka sudah semestinya ruang menyusui menjadi wajib tersedia di gedung-gedung, perkantoran, atau fasilitas umum lain. Faktanya memang sudah banyak peraturan daerah atau bahkan peraturan menteri yang mengatur ketentuan tersebut. Akan tetapi banyak ditemukan ruang khusus menyusui seperti di mal-mal atau perkantoran, tapi belum memenuhi ketentuan ideal yang harus dipenuhi. Padahal, kalau melihat aspirasi Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, yang diminta sebetulnya ruang menyusui yang ideal itu cukup simpel dan murah. Ruang tertutup yang kira-kira cukup untuk 2 hingga 5 orang ibu dengan sekat kain untuk memberikan ruang privasi satu sama lain. Privasi menjadi penting karena begitu ibu tidak nyaman, maka ASI-nya tidak lancar. Ruang tertutup memang sudah banyak tersedia di ruang-ruang publik, namun belum dilengkapi dengan sekat kain. Akibatnya bisa terlihat satu sama lain. Hal ini tentu juga mengundang tanya, apakah jika aktivitas semacam ini jika terlihat oleh sesama dibenarkan oleh syariat agama? Kita perlu tahu batasan-batasan syariat terkait dengan aurat wanita di depan wanita lain. Terkait dengan hal ini, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa ketentuan yang berlaku bagi seorang wanita dengan wanita sama dengan ketentuan yang berlaku bagi seorang pria dengan pria. Lalu seperti apakah ketentuan yang berlaku bagi sesama pria itu? Seorang ulama kontemporer mengatakan, seorang lelaki tidak boleh melihat anggota tubuh lelaki lain antara pusar hingga lutut. Baik lelaki yang dilihat itu adalah kerabat maupun orang lain, baik muslim maupun kafir. Adapun selain anggota tubuh tersebut seperti perut, punggung, dada, dan lain-lain, maka hukumnya boleh selama tidak menimbulkan fitnah, aman. Nabi SAW bersabda, janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki lainnya, dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Ahmad dan para penyusun kitab Sunan meriwayatkan, peliharalah auratmu, kecuali terhadap istrimu atau budak yang kamu miliki. Hakim meriwayatkan dari Nabi SAW, apa yang ada di antara pusar dan lutut adalah aurat. Hakim meriwayatkan pula bahwa Nabi SAW melihat seseorang yang pahanya terbuka. Kemudian beliau mengarahkan dan memberi petunjuk seraya bersabda, tutuplah pahamu, karena paha itu adalah aurat. Dan dalam sebuah riwayat dari Tirmizi dikatakan, paha itu adalah aurat. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang laki-laki tidak boleh membuka bagian tubuhnya antara pusar sampai lutut, baik ketika olahraga maupun di dalam kamar mandi, meskipun syahwat dirasa aman. Dengan demikian, Imam 4 mazhab telah sepakat menyatakan bahwa aurat laki-laki di mata laki-laki lain adalah antara pusar dan lutut. Demikian pula aurat wanita di hadapan wanita lain adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Namun, menurut sebagian ulama, ketentuan ini hanya berlaku antara sesama muslimah saja. Adapun batasan aurat seorang wanita muslimah di depan wanita kafir sama dengan ketika berada di hadapan laki-laki yang bukan suami atau mahramnya, sehingga tetap wajib berhijab. Akan tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa ketentuan ini berlaku umum, baik di hadapan muslimah maupun non-muslimah.
Sementara kewajiban menutup sekujur tubuh selain wajah dan telapak tangan hanya ketika berada di hadapan kaum lelaki yang bukan mahram. Lalu bagaimana dengan menampakkan dada wanita di hadapan wanita lain seperti di ruang menyusui? Apakah dibenarkan dalam syariat agama? Hal ini boleh bila di hadapan sesama muslimah menurut suatu pendapat dan di hadapan wanita secara umum menurut pendapat yang lain. Namun ada sebagian ulama yang memberikan catatan agar para ibu tetap berusaha untuk menutupinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu saja menyusui di ruang nursing sudah termasuk dalam upaya ini. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, di antara syarat kewajiban menjalankan agama adalah berakal. Lalu bagaimana dengan orang pikun atau gejala yang berhubungan dengan penurunan memori atau keterampilan berpikir yang cukup parah sehingga dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari? Oleh karena itu, orang pikun bertingkah dan berpikir seperti anak kecil. Yang perlu dicatat di sini adalah ada dua tipe pikun. Pikun total atau yang disebut dengan demensia primer yang diderita para manula. Umumnya disebabkan oleh faktor saraf yang melapuk karena usia. Tipe kedua, pikun sekunder, yaitu penurunan daya ingat ringan. Bentuknya sering lupa-lupa ingat atau on-off. Lalu bagaimana dengan kewajiban agama mereka sebagai muslim? Orang yang sudah pikun tidak dikenai lagi kewajiban agama. Nabi SAW bersabda, pena, pencatat amal, diangkat dari 3 orang. Orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga bermimpi baligh, dan orang gila hingga berakal sembuh. Dalam riwayat lain dari Ali radhiyallahu anhu ada tambahan, orang pikun. Hadis riwayat Abu Daud. Bila pikunnya total atau permanen, maka sampai meninggal tidak memiliki kewajiban apapun. Dia bagaikan orang yang sudah mati, dosanya tidak bertambah, tetapi juga tidak bisa lagi menambah amal baiknya kecuali dengan 3 perkara, yaitu ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan doa yang dipanjatkan oleh anaknya yang saleh. Akan tetapi jika pikunnya sekunder, kadang ingat kadang tidak, on off, maka dikala ingatannya kembali, kewajiban agamanya pun ikut kembali. Misalnya, dia wajib sholat ketika ingat dan tidak wajib sholat ketika datang pikunnya, serta tidak wajib diqadha atau diganti. Dalam kondisi ini, keluarganya harus berperan aktif, harus memperhatikan benar-benar keadaan dia, serta membantunya dalam melaksanakan kewajiban agama ketika dia ingat. Tetapi ketika datang pikunnya, maka tidak boleh dipaksa untuk melakukan sholat. Persoalan lain juga muncul terkait dengan kewajiban puasa yang ditinggalkannya. Apakah wajib diganti setelah ingat bagi pikun sekunder atau wajib dibayar fidyahnya bagi yang pikun permanen? Tidak ada kewajiban bagi orang pikun untuk mengganti puasa yang ditinggalkan, baik pikun permanen atau sekunder. Karena pada waktu meninggalkan puasa itu, orang pikun dalam kondisi tidak berakal, sedang orang yang tidak berakal tidak dibebani kewajiban agama. Ulama kontemporer menjelaskan, orang tua yang sudah sampai pada kondisi tidak tahu apa yang ia ucapkan, maka dia tidak berkewajiban menjalankan puasa dan tidak diharuskan menunaikan fidyah karena sudah dianggap tidak berakal. Berbeda halnya dengan puasa yang ditinggalkannya sewaktu sakit sebelum pikun. Nah, puasa yang ditinggalkan dalam kondisi seperti ini memiliki konsekuensi. Pertama, jika pada waktu itu masih diharapkan sembuhnya, namun malah pikun dan tidak kunjung sembuh, maka dia tidak kena kewajiban apa-apa. Tidak ada qadha atau pengganti, dan tidak ada kewajiban membayar fidyah. Karena kewajiban dia adalah mengqadha atau mengganti, tapi tak kunjung mampu melakukannya. Akan tetapi bila di suatu saat dia sadar, ingat kembali, maka wajib mengqadhanya atau menggantinya. Kedua, jika waktu sakit itu tidak diharapkan sembuhnya lalu berlanjut dengan pikun, maka puasa yang dulu ditinggalkannya itu diganti dengan fidyah dengan cara memberikan makan pada orang miskin. Jika yang sedang pikun tersebut tidak bisa mengeluarkannya, maka keluarganya lah yang mengeluarkan fidyah dari hartanya. Wallahu a'lam. Satu lagi masalah terkait dengan orang yang pikun.
Apabila dia memiliki catatan yang kurang baik dalam hidupnya sebelum pikun dan belum sempat bertobat, apakah anak-anaknya boleh menobatkannya? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, jika orang yang pikun itu memiliki banyak dosa sebelum pikun dan sempat bertaubat, apakah anak-anaknya atau ahli warisnya boleh menobatkannya? Dalam hal ini, anak-anaknya atau ahli warisnya tidak bisa melakukan taubat atas nama orang tuanya yang pikun jika yang bersangkutan pernah melakukan dosa besar dan belum bertobat. Karena taubat itu memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu menyesal, berhenti dari dosanya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Taubat tidak akan terlaksana tanpa penyesalan terhadap dosa yang dikerjakan. Orang yang tidak menyesal berarti dia senang dengan perbuatan tersebut dan kemungkinan besar akan terus-menerus melakukannya. Akankah kita percaya bahwa seseorang itu bertaubat sementara dia dengan senang hati masih terus melakukan perbuatan dosa tersebut? Hendaklah ia membangun tekad yang kuat di atas keikhlasan, kesungguhan niat, serta tidak main-main. Tapi bagaimana mungkin orang yang sudah pikun itu menyesali perbuatannya? Dan bagaimana pula dia membangun tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, padahal dia sudah pikun, tidak ingat apa-apa? Namun demikian bukan berarti jalannya sudah buntu. Jangankan orang yang pikun, orang yang sudah mati pun masih bisa dibantu oleh anak-anaknya yang masih hidup. Dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia misalnya masih bisa ditebus oleh anak-anaknya. Seperti memintakan maaf kepada orang yang pernah disakiti, memohon agar diikhlaskan, mengembalikan atau mengganti barang yang telah dirusak atau diambil dengan tanpa hak. Demikian juga bila dia pernah menggunjing orang, menuduhnya telah berzina atau yang semisalnya, sementara orang yang dia gunjingi atau dia tuduh itu belum mengetahuinya, maka anaknya bisa mendoakan kebaikan dan memintakan ampun untuk orang tuanya yang pikun. Di samping itu, anak-anaknya juga masih bisa menambah amal kebaikannya dengan cara bersedekah. Seperti disepakati para ulama, pahala sedekah bisa dihadiahkan kepada orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ulama kontemporer mengatakan, untuk sedekah maka disepakati bisa bermanfaat bagi yang hidup maupun yang mati. Demikian pula doa bisa bermanfaat bagi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan terakhir, meskipun sang anak tidak bisa mewakilinya bertobat, tetapi bisa melakukan amalan lain yang fungsinya hampir sama dengan tobat, yaitu istighfar, memintakan ampunan. Berbeda dengan tobat, pintu istighfar masih terbuka selebar-lebarnya, bahkan setelah meninggal pun masih dimintakan ampunan. Terkait dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 10. Oleh karena itu, panjatkan doa untuk orang tua yang sudah pikun dengan doa yang tentu sudah dihafal semua orang. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ibu bapakku dan sayangilah keduanya seperti mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Doa ini adalah penggabungan antara doa yang tersebut dalam dua ayat yang berbeda. Pertama dalam surah Nuh ayat 28 yang berbunyi, Rabbighfirli wali walidayya. Tuhanku, ampunilah aku dan ibu bapakku. Al-Quran Surah Nuh ayat 28. Dan doa yang tersebut dalam surah Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, karena mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 24. Pemirsa Khazanah, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan ketabahan dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.